Ya emang Indul biasanya memang seperti itu. Kalau ada orang ini di pinggir jalan gitu berhenti terus ya begitu aja. Alasannya apa mungkin? Alasan apa Bunda sendiri? Apa mengingat masa ada lalunya? orientasi kehidupan mungkin sekarang udah berbeda, mau berbagi atau pernah ingat juga? Dia kalau tahu ya kalau dulu kita itu hidupnya susah. Kalau dia mah lahir dari orang kaya, jadi nggak berasa. Cuman ketika dia udah pacaran sama aku, dia memilih untuk hidup sederhana ya. Dia mengikuti jalan hidup aku ya udah gitu. Kita nikmati hal-hal yang ya segala kekurangan, terus hal-hal yang menyedihkan dia ikut menikmati gitu. Tapi kalau zaman dulu memang kan aku orang nggak punya ya, jadi kerja itu kalau zaman dulu di kafe dangdut itu berangkat jam 8 malam ya, yang udah on air langsung nyanyi sampai jam 2 pagi ya, bayarannya cuma 20.000 gitu. Jadi nyanyi sampai ngos-ngosan, sampai capek, kadang sampai gosong semua punggungnya, capek biru-biru gitu. Honornya cuma 23.000. Untuk kalau dari panggung ke panggung berdarah-darah gitu ke pelosok-pelosok itu kan yang paling seru itu. Jadi Iya. ingat masa-masa Jadi itu ingat ketika gitu. orang ada yang ngamen Iya, gitu Mbak? golek duit susah zaman dulu. Jadi waktu aku ngamen dulu ya honornya nggak seberapa. Jadi kalau kita punya uang, emang aku di dompet itu selalu ada uang segepok. Wah sombong ya yang kita ya. Kenapa tuh Bunda? Ya itu fungsinya gitu. Aku tuh nalangin ada orang ngamen, ada orang minta, itu nggak bisa nggak kasih gitu. Makanya aku juga waktu Ivan waktu lahir umur berapa tahun gitu ya, masih kecil, aku tuh suka ngajarin kalau di jalan ada pengamen atau ada asongan atau ada apa gitu, aku suruh kasih uang gitu, kasih gitu. Duitnya ketinggian Kenapa, buat kan, apa mah, jangan gitu, harus dikasih gitu. Jadi anakku sekarang itu udah bisa mencontoh sifat ibunya, bapaknya gitu. Boleh lihat Bunda mungkin bawa nggak hari ini? Selalu bawa kemana-mana tuh uang itu. Di tas. Baku, Mbak. Mbak, 29 29 tahun bersama, Nonton berarti Bunda. 29 kali merayakan Bunda ulang ulang tahun Mas Adam. Gimana mungkin? sebenarnya kalau ulang tahun sih enggak ya, zaman dulu kan umpamanya kita orang nggak punya ulang tahun apaan, lupa mungkin ya, umur juga lupa gitu. Jadi apa ya, biasanya ya memang cuman sama ulang tahun gitu doang, nggak pakai babi bu atau nggak pakai hadiah, nggak pakai apa gitu. Bunda boleh lihat dulu Bun bawaannya Bun. Apa sih? Selalu dibawa. Ya, selalu dibawa. Ya. Pakai cube-nya Kak. Ada tuh, ada lah tuh. Oh, Oh iya benar. bener. Tapi khawatir gak mungkin Bunda bawa Kayak takut hilang. dijambret sebanyak- atau apa amit-amit sih. Ada juga tuh di sini, tapi kalau di sini 50 ribuan banyak tuh. Ya ini buat antisipasi aja kalau ada perlu-perlu, kalau ada ya kayak gitu tadi lah gitu. Harus selalu harus ada gitu. Tapi Berapa nggak sih Bun kalau boleh tahu nominalnya kalau sehari Apa itu? ya? Enggak, kalau biasanya sih aku bawa segepok paling 10 ya yang 10 juta kalau 10 juta satu bendel. satu bendel itu biasanya udah itu, pokoknya itu 1-2 hari kalau habis ya udah. 1-2 hari habis isi lagi gitu Bun. Ya kadang-kadang kalau perlunya banyak gitu. Tapi nggak takut Bunda misalnya kayak tasnya dijamret atau apa amit-amit ya, kita kan nggak tahu ya. Enggak, Jalan. Nggak takut soalnya jambretnya ada di sini. Bunda, Ya, tapi Banyak yang jagain ya berarti ya. Iya. tapi emang sih begitunya udah pada apal nggak sih sampai orang-orang kalau misalnya dia- apal, gimana? apal Ini banget. dari ini dari apa? Nomor polisi kendaraannya itu. Bunda Inul ya udah. Semua penjajar kita atau gimana? Iya. Biasanya yang paling seru tuh kalau nge-mall, biasanya security gitu kan tahu Bunda gitu. Ya udah. Gitu. Seru aja mereka mungkin buat beli rokok atau buat sarapan pagi atau makan malam gitu kan, lumayan cepet Sebegitu gitu. berartinya ya buat mereka ya. Oh iya, kadang-kadang kalau jajan kayak orang baris ya, ada kalau 20-30 gitu. Oh saya belum gitu. Ya udah biasa itu buat saya. Jadi bukan ini, tapi emang dari dulu emang begitu, ketika kita udah ditinggikan derajatnya, duitnya banyak ya, di mana aja ya yang ya. Mulai dari kapan dan triggernya apa waktu itu Bunda? Kayak misalnya saat susah, nanti gue kalau suatu saat gue sukses gue harus bagi-bagi. Ada kayak gitu nggak waktu? Ada. itu? Gimana? Jadi ketika aku dulu waktu zaman, tapi aku dulu tuh nggak kepikiran kalau ngetop ya yang ya. Kalau bisa sampai seperti ini tuh nggak kebayang, karena dulu tuh hidup kita juga susah gitu. Nyari uang 15.000 aja sampai dikejar celurit sama orang yang mau merampok kita gitu. Jadi itu sampai kayak gitu. Jadi ya pokoknya aku
mudah-mudahan kita nanti kalau jadi orang kaya kita bisa jadi orang derma gitu, udah aja gitu. Dan sampai sekarang itu ditanamin gitu. Alhamdulillah. Ke anak sih. Anak gimana ke tuh? saudara gitu. Uang jajan tiap hari Adik-adik. bawa juga atau gimana? Harus bawa. Jadi anak saya tuh juga minimal 500.000 atau 1 juta gitu. Bawa tiap Harus hari bawa. sekolah? Harus bawa 500 ribuan ya, paling sedikit ya. Harus bawa paling 500-an, 50-an gitu. Soalnya kalau jam istirahat, anak saya misalnya makan pasti ngajak-ngajak temannya. Nggak boleh makan sendiri gitu. Harus makan sama orang banyak Iya. gitu. Kalau dia saya ajarin Bosi juga gitu. Kalau ketika kamu nanti udah gede, kamu jadi orang hebat atau orang sukses, kamu harus ngajak yang lain-lain juga gitu. Jadi nggak boleh pelit, nggak boleh pelit ilmu, nggak boleh pelit duit, nggak boleh pelit segala-galanya gitu. Karena ketika kita menjadi orang baik, lingkungan kita akan dijaga. Boleh tahu uang jajannya berapa sih, Bun? Hah? Ivan? Berarti Uang jajannya berapa? berarti gini Bunda, Dulu, mungkin Bunda. kayak Uang jajannya ibaratnya berapa, Bunda? Ivan punya tabungan sendiri, jadi kita mengajarkan pergunakan uang yang ada di tabungan itu semaksimal mungkin, jangan Sepositif. ya, dan jangan ini nurutin keinginan tapi kebutuhan. Tapi berarti beda uang jajan, uang tabungan, uang berbagi itu beda. Beda kayaknya, kemarin dia beli-beli punya tabungan juga tetap ngecasnya ke saya juga. tapi berarti Bunda ke karyawan yang punya juga kerja di Bunda juga gitu. Bunda Ya, juga selalu gitu. Harus. Jadi bukan saja, kadang-kadang kita perhatiannya cuma dari uang juga gitu. Kadang-kadang saya kalau ke kantor gitu kayak orang selamatan gitu, ada apa? Ibu datang gitu, ya kita makan besar gitu. Jadi seneng ya. Lebih perhatian aja gitu. Terus Tapi setiap teman- daerah-daerah juga gitu, Bun? Kalau Iya. misal lagi makan bakso kayak kemarin Iya, tuh. iya. Anak-anak buah saya juga nggak pernah ngeluarin duit. Tanya aja. Dari saya datang ke Jakarta sampai hari ini, kenapa mereka bisa bertahan hidup sama saya? Karena mereka harus gemuk ikut saya. Jadi semua betah ya sampai bertahun-tahun ya, Bun. Sampai Mas Adam juga gemuk jadinya ya. Ya. Tapi Mas Adam ngelihat mungkin kepribadian dan perilaku Mbak Inul kayak gini, apakah ini itu yang buat Mas Adam makin cinta mungkin? Salah satunya Salah satu. karena itu memang bukan karena istri terus memuji, enggak, memang baik dari dulu dari awal memang gitu. Jadi sekarang kita tanamkan ke anak kita. Tapi ngerasa nggak sih rezekinya ada aja tuh dari berbagi itu? Alhamdulillah. Ada. Jadi kita ngeluarin berapa, masuknya nanti pasti ada aja. Tapi kita juga nggak mikir nanti Iya. kita minta imbal balik sama Allah, nggak juga gitu. Cuman alhamdulillah ya, dari kita menikah sampai hari ini tuh belum pernah kita itu sampai kehabisan duit gitu di dompet gitu. Itu aja sih. Jadi ya emang berkah kepada orang-orang yang memerlukan itu, doanya mungkin nggak tahu siapa yang kita tolong ya. Itu aja sih. Jadi kita mempercayai karma yang baik aja gitu. Pernah ada cerita baik atau memori yang nggak pernah terlupakan mungkin pas berbagi tuh sebegitunya orang sampai nangis, mungkin sampai kebantu banget, ada nggak Saya sih? nggak pernah ini, cuman kemarin waktu yang Deddy Corbuzier ya, itu kan aku pernah nyanyi ya, malam-malam pulang nyanyi dari salah satu tempat gitu, terus pulang itu ada apa ya, orang ngamen ya, satu keluarga ya, itu ada pas kita mobilnya keluar gitu, jadi karena aku udah siapin duit ya, udah selalu ada gitu, jadi aku suruh atlet mundur gitu. Terus aku tanya, si ibunya itu ngamen dari pagi katanya. Terus satu keluarga ada berapa orang ya? Banyak ya, ada 5 apa? Bapak, ibu, adik, anak, siapa gitu. Terus aku kasih, nggak tahu itu berapa duit ya, 1 juta, 2 juta, 3 juta ya, lupa ya. Nggak dihitung ya berarti Enggak, kalau ngasih? pokoknya sak cowok gitu. Prek, udah kasih, ayo kita kabur gitu. Ternyata mereka lihat, aku nggak nunjukin aku juga gitu. Cuman berapa banyak ini orangnya dari pagi kayaknya gitu. Cuman temanku ya Mas Jaya itu kan duduknya di depan sama Mas Adam. Ngamen dari kapan Bu gitu? Dari pagi gitu. Ya udah nih dikasih gitu. Cuman di belakang tuh gitu. Jadi aku ngasih duit cuman tanganku doang gitu. Berarti nggak mau orang tahu kalau itu Inul. Enggak, taunya lupa kalau kita mau bohong plat nomor namanya Inul. Itu akhirnya dia cerita sama Dede, aku udah lupa. Nah, jadi tips harmonis ala kalian tuh seperti apa sih? Mas Adam humoris itu jadi tips harmonis juga nggak sih? Ya saling pengertian aja, kita 2 orang pasti sifat dan karakternya berbeda. Jadi ini kita ya kita mau menerima kelebihan dan kita harus mau menerima kekurangan kita masing-masing.
agar kita tidak sama-sama ego gitu aja. Tapi humorisnya Mas Adam jadi ini juga nggak sih Bunda kalau lagi marah jadi Kocak, kocak. dia makin tua makin lucu sih, ya udah saya terhibur aja. Jadi salah satu tips juga berarti. Ya dia sangat menghibur lah gitu. Makin kesini dia makin humoris, jadi ya udahlah terima aja, alhamdulillah gitu. Karena semakin kesini biasanya kan stres orang tua itu makin panjang ya, makin banyak gitu. Tapi dia jadi penghiburan buat saya ya, alhamdulillah. Gitu. Tapi ada jahil-jahil juga nggak sih? Kenapa? Jahil. Mas Adam. Iya, kadang-kadang saya jutekin aja gitu kalau udah capek gitu. Tak diemin aja gitu, dia ngelucu sendiri. Pengen diketawain, aku diemin. Bunda, Mas Adam juga jadi pelindungmu katanya, ditulis di Instagram. Pelindung Iya, dunia kan, seperti sebagai apa? dia kan usianya lebih banyak dari saya, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai suami, sebagai kakak ya. Iya, kan saya juga sama-sama nggak punya orang tua saya aja tinggal satu, ibu. Kalau dia udah bapak ibu nggak ada, kalau saya bapak juga nggak ada. Jadi ya dia saudara tertua juga, jadi anggapan saya sih sebagai orang yang ngayomin ya gitu. Adik-adik saya banyak juga, jadi semuanya lebih kepada kakaknya, lebih kepada bapaknya gitu. Oke. Belum sih. Tapi kepikiran pengen pensiun gitu Bunda. Belum kepikiran juga. Saya kemarin saya datang ke tempatnya Eyang Titi kan, di usianya yang 86, 87 aja beliaunya masih sehat walafiat, masih ada iklannya juga, masih nyanyi juga walaupun sambil duduk. Jadi ya nikmati hidup aja gitu, seperti air mengalir, nggak mau Allah udah kasih terus kitanya nggak mau, nggak gitu. Jadi sempat kepikiran juga gimana ya, tapi bisnis ada, tapi kalau kita nggak nyanyi kok kayaknya diem di rumah gitu. Jadi ya jalani Emang alhamdulillah. kenapa sih kepikiran pengen pensiun? Nggak Kan apa-apa. kayaknya enak aja hidupnya gitu. Enggak, maksudnya kalau itu pensiun ganti aku yang nyanyi gitu loh maksudnya. Iya. Oke Bunda. Terima kasih. Cuman ya kebetulan katanya dokter plastiknya habis jadi nggak jadi. Tapi nggak ada rencana mengubah apapun berarti ya? Ada rencana sih gitu. Aku mau pengennya benerin mata, karena mata aku yang sebelah sini sama yang sini udah turun banget, makanya aku 24 jam itu pakai spot kayak gini. Itu berfungsi buat apa Bunda? Biar kelopak matanya sama, karena ini kan udah turun banget gini. Oh, Cuman sama Mas Adam selagi masih bisa ada alternatif, nggak usah tindakan dulu, nunggu kesempatan dan waktu aja katanya gitu. Cuman karena Mas Adam juga kamu pada bibirnya diiniin yang biar seksi, nggak usah, aku dulu cinta kamu itu karena bibirnya mungil, jadi kalau suka gini-gini ya udah kita jagain. Terus yang operasi digini-gini kali, hidungmu udah mancung, aku dari dulu suka begitu, emang mau, aku mau sama yang lain lagi gitu. Mau dong.